warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, di sini kami berdua akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah sejarah. Nah, untuk judul presentasi kami kali ini adalah Sejarah Organisasi Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Raden Edi Supriyadi, dan rekan saya Aska Milani Konita, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 2B. Nah, baik, langsung saja kita saksikan video presentasi kami berikut ini. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda mulai menjajah di Indonesia pada tahun 1619 Masehi, yaitu ketika Jan Pieter Khon menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panatogomo. Sejak zaman VOC, terutama ketika Van den Bosch menjadi Gubernur Jenderal Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Gubernur Jenderal Van den Capellen pada tahun 1819 Masehi mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Pendidikan agama Islam yang ada di pondok-pondok pesantren, masjid, musola, dan lainnya dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Bahkan para santri pondok masih dianggap buta huruf Latin. Dengan demikian, para santri tidak bisa memahami undang-undang yang telah dibuat. Menurut Samsul Nizar, politik yang dijalankan oleh pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam didasari oleh rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya yaitu Kristen, dan rasa kolonialismenya. Dengan begitu, mereka menerapkan peraturan dan kebijakan sebagai berikut. Pada tahun 1882 Masehi, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Priesterraden. Atas nasihat dari badan inilah, maka pada tahun 1905 Masehi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran harus minta izin terlebih dahulu. Kemudian pada tahun 1925 Masehi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan Islam, yaitu bahwa tidak semua orang kiai boleh memberikan pengajaran. Peraturan ini diperlakukan karena adanya gerakan organisasi pendidikan yang sudah tampak tumbuh seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam atau PSI, Al-Irsyad, dan lain-lain. Pada tahun 1932 Masehi keluar pula peraturan yang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak diizinkan untuk memberikan pengajaran atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar atau Wild School Ordonantie. Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan nasionalisme Islamisme pada tahun 1928 Masehi, yaitu berupa Sumpah Pemuda. Jika dicermati, peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang demikian ketat dan berkeras mengenai pengawasan, tekanan, dan pemberantasan aktivitas madrasah dan pondok pesantren di Indonesia, maka seolah-olah dalam waktu yang tidak lama pendidikan Islam di Indonesia akan menjadi lumpuh dan porak-poranda. Akan tetapi, apa yang disaksikan sejarah adalah kenyataan sebaliknya. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu 1. Sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. 2. Sistem pendidikan Surau Langgar. 3. Sistem pendidikan pesantren.
Kurikulum pesantren menurut Karel A. Stenbroek semenjak akhir abad ke-19, pengamatan terhadap kurikulum pesantren sudah dilakukan, misalnya oleh L.W.C. van den Berg, seorang pakar pendidikan dari Belanda. Berdasarkan wawancaranya dengan para kiai, dia mengkompilasi kitab kuning meliputi kitab-kitab fikih, baik fikih secara umum maupun fikih ibadah, tata bahasa Arab, usuluddin, tasawuf, dan tafsir. Namun, sekalipun mengutamakan pelajaran fikih, mata pelajaran lainnya tidak diabaikan sama sekali. Arab tersebut terdiri dari beberapa cabang dan ditingkatkan sebagai dasar bagi santri untuk melakukan pengajian kitab. Dengan begitu, santri harus memiliki pengetahuan bahasa Arab terlebih dahulu sebelum pengajian kitab yang sebenarnya dilaksanakan. Tetapi setelah melihat perkembangan lebih lanjut seperti peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah swasta sebagai institusi pendidikan di luar sistem persekolahan pemerintah, kalangan pemerintah semakin hati-hati terhadap sikap netral mereka selama ini. Masalah Islam yang menjadi sumber kekhawatiran pemerintah tersebut agaknya tidak terbatas adanya institusi pendidikannya saja. Lebih jauh dari itu, mereka memandang kemungkinan pendidikan Islam tersebut memengaruhi sekolah-sekolah swasta lainnya. Adanya latar belakang tersebut, pemerintah Belanda merubah sikapnya dalam menghadapi kemungkinan buruk yang bakal timbul dari peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah agama. Sebagai tindak pencegahan, dikeluarkan Ordonansi tanggal 28 Maret 1932. Lembaran Negara nomor 136 dan 260. Isinya berupa pembatasan kebebasan mengajar bagi guru-guru sekolah swasta. Sistem ini tidak memberi keuntungan bagi perkembangan institusi pendidikan Islam. Bahkan dalam ordonansi yang dikeluarkan tahun 1932 dinyatakan bahwa semua sekolah yang tidak dibangun pemerintah atau tidak memperoleh subsidi dari pemerintah diharuskan minta izin terlebih dahulu sebelum sekolah itu didirikan. Gubernur Jenderal memberi jawaban bahwa ordonansi guru di Minangkabau belum ada niat kapan untuk dilaksanakan. Lambat laun kebijakan ordonansi guru tidak jalan dan akhirnya kebijakan ini dibatalkan dan hilang dari peredaran. Walaupun sebelum keputusan ini dibuat, sesungguhnya Belanda telah berusaha membujuk beberapa tokoh Islam. Pendidikan Islam masa penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia. Untuk mendekati umat Islam Indonesia, mereka berbagi kebijaksanaan antara lain. Yang pertama, KUA, Kantor Urusan Agama, yang pada zaman Belanda disebut Voor Islamistische Zaken, yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi kantor Saumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Yang kedua, pondok-pondok pesantren besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar Jepang. Ketiga, pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. 4. Pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim, Kahar Muzakir, dan Muhammad Hatta. 5. Para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau PETA. 6. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang bersifat kemasyarakatan. Tujuan pendidikan dicantumkan pada pendidikan Islam ketika zaman penjajahan Jepang antara lain: 1. Asas tujuan Muhammadiyah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dan asas perjuangan dakwah Islamiyah amar ma'ruf nahi munkar. INS Indonesia Netherlands School dipelopori oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1859 dan 1969 yang bertujuan mendidik anak agar berpikir rasional, bekerja dengan sungguh-sungguh dan membentuk manusia yang berwatak dan menanamkan persatuan. 3.
Tujuan Nahdlatul Ulama sebelum menjadi partai politik memegang teguh 4 mazhab di samping mengerjakan apa yang menjadi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Ramayulis mengatakan bahwa sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang. 1. Pada masa awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat, terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan madrasah yang diilhami oleh Majelis Ulama Tinggi. Dan yang kedua, pendidikan agama di sekolah negeri diisi dengan pelajar budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama, dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah. Yang ketiga, perguruan tinggi pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Muzakkar, dan Bung Hatta. Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan, namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintah Jepang apabila mereka mengganggu. Akidah umat. Hal ini kita dapat saksikan bagaimana masa Jepang ini perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan untuk melakukan saikire atau menghormati kaisar Jepang yang dianggap keturunan Dewa Matahari. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take it for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I... Sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Dan orang-orang besar sepanjang sejarah adalah mereka yang lebih banyak bekerja daripada berbicara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.